Kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif. Seperti biasa saya akan berbagi tentang tutorial vektor. Kali ini saya berbagi tentang tutorial vektor mobil. Untuk vektor mobilnya sendiri kalian sudah banyak yang tahu mungkin tentang mobil ini, salah satu supercar yang sangat cepat di dunia. Apakah itu? Ya kalian bisa lihat sendirilah. Ini adalah mobil Bugatti. Nah, kalian mungkin sudah tidak familiar lagi dan mungkin kalian juga banyak yang sudah tahu. Dan di sini saya akan menggambar cara membuat mobil Bugatti menjadi vektor. Nah, supaya kalian tidak penasaran lagi dengan tutorial yang saya akan berikan ke kalian, kita langsung ke videonya. Tetapi buat yang belum subscribe ya subscribe dulu lah. Untuk langkah pertama, seperti biasa kalian tambahkan dulu project, kemudian kasih nama project ini Bugatti. Untuk kanvasnya 100x100, untuk backgroundnya menggunakan warna putih karena khusus untuk mobil biasanya menggunakan background warna putih karena dominannya clean art yang warna hitam. Setelah itu kalian paskan. Setelah pas, kalian bisa mulai dengan pembuatan line art. Untuk line artnya tersendiri menggunakan ballpoint pen ukuran 1,4. Seperti biasa kalian mulai tracing ke bagian pinggirannya dengan ukuran 1,4 tersebut, kemudian ke bagian dalam dengan ukuran 0,7 ya. Seperti itu. Jadi untuk bagian yang 1,4 itu hanya digunakan di pinggirnya saja, atau lebih tepatnya di bagian luarnya. Kemudian setelah selesai di bagian body, bisa langsung ke bagian velg. Untuk bagian velgnya sendiri sama menggunakan ukuran 0,7. Karena untuk bagian dalam ini biasanya sama ya, dari bagian apapun itu, maupun bagian variasi atau lain-lain biasanya menggunakan ukuran yang sama. Mau di bumper ataupun di kaca dan lain-lain itu menggunakan ukuran 0,7. Mau di bagian apapun, kalau terdapat di bagian dalam itu menggunakan 0,7 untuk ukuran ballpoint pennya. Nah, untuk di bagian velg sendiri itu kalian harus sedetail mungkin menggambar apa saja yang biasanya digambar di bagian velg itu, karena lebih detail lebih bagus ya. Kalau untuk vektor kendaraan itu, meskipun kalau misal kalian lagi gambar ya banyaklah kendalanya. Setelah bagian velg depan selesai, ke bagian velg belakang. Untuk velg belakang ya sama seperti di bagian velg yang depan, tracing keseluruhan, tapi jangan lupa untuk setiap warnanya itu kalian ikutin ya. Misalkan ini seperti ada yang dalamnya, karena velgnya itu tapak lebar ya, jadi sampai ke dalamnya itu masih berwarna yang gold atau yang ke apa ya, bisa disebutnya golden brown lah, coklat jadi ya kayak coklat emas kayak gitulah. Jadi coklat tapi lumayan terang, campuran dari dua warna golden brown ya, seperti itu. Kalian juga mungkin sudah tahu dengan apa maksudnya dengan warna golden brown. Kemudian setelah bagiannya selesai, kalian ke bagian coloring menggunakan tools isi. Untuk tools isi tersebut bisa digunakan dengan cara tersebut. Tools isi ke bagian yang kalian gunakan. Setelah itu select all, kemudian pilih untuk line artnya, pilih copy, jangan sampai di zoom in zoom out, langsung paste aja. Jadi copy, select all, kemudian select lagi line artnya, paste seperti itu. Itu bisa digunakan ke setiap bagian. Yaitu jadi tadi untuk tutorial di bagian coloring, untuk bagian pewarnaan yang lebih cepat sudah saya jelaskan ya, sudah saya kasih tahu di setiap partnya step by stepnya. Jadi kalau kalian yang masih belum up ya, mungkin kalian kurang jeli menonton. Untuk bagian shadingnya tersendiri, untuk shading di bagian body yang warna kuning ini biasanya membutuhkan bukan hanya warna turunan tapi dengan warna lain juga. Misalkan ambil warna kuning, untuk shadingnya geser ke semi warna kayak merah di situ, jadi ke arah jingga ya, arah itulah. Jadi merah juga, kuning juga ya, orange juga karena nggak terlalu orange ya, pokoknya geser dikit dari kuning ke semi orange, tapi itulah pokoknya kalian atur sendiri lah. Atau lebih tepatnya kalian perhatikan saja untuk setiap warna yang saya
saya gunakan di setiap partnya. Nah, kenapa untuk warna kuning ini lebih spesial dibanding yang lain ya? Karena kalau untuk mobil warna kuning ini terdapat beberapa warna, ada yang kayak semi orange, ada yang kalau kena cahaya itu semi ke warna putih, jadi agak lumayan ribet lah kalau mobil yang berwarna putih. Setelah shading bagian semuanya sudah selesai, semua bagian shading selesai, langsung ke bagian lighting. Nah, untuk bagian lightingnya cukup seperti tadi, jadi ikuti saja. Setelah itu pindah ke bagian yang warna hitamnya, karena di sini untuk warna si mobil Bugatti ini memiliki dua variasi warna, yaitu hitam dan juga kuning. Nah, kenapa di sini untuk warna hitamnya nggak ambil dari warna turunan hitam? Karena supaya lebih lebih bagus untuk dilihat aja. Karena kalau misalkan kita ambil ke warna hitam, coba aja deh kalian lihat mobil yang lebih pekat warna hitam. Kalau kena cahaya matahari itu nggak jadi hitam, tapi agak-agak keungu-unguan gitu. Jadi kalian juga harus menyesuaikan di bagian yang seperti itunya. Karena kenapa? Karena kalau tidak disesuaikan ya hasilnya akan akan monoton sekali. Begitupun di warna kuning, kalau kalian cuma geser-geser warna di area warna kuning, hasilnya nggak akan sesuai dengan si kendaraan tersebut. Nah, untuk bagian bumper ini, karena di sini bumpernya lebih ke warna gelap, jadi saya kasih untuk dasarnya itu warna gelap. Kemudian untuk bagian shadingnya ambil dari warna dasar seperti itu. Untuk warna lightingnya maksudnya, lightingnya ambil dari warna dasar, jadi hasilnya lebih bagus juga, supaya tidak lebih banyak nge-tracing lah, jadi mempercepat proses pengerjaannya. Nah, di situ kalau untuk di bagian vektor mobil itu jangan sampai kalian malas-malasan dalam membuat si mengganti warna. Kemudian di sini kita akan membuat untuk jaring di bagian pendingin mobil. Jadi di depan kan ada hawa untuk supaya tidak terlalu panas. Nah, di situ kalian atur-atur. Nah, seperti ini menggunakan klik yang bulat putih untuk yang warna kanvas. Kemudian ada di situ namanya pola. Kalian aktifkan saja polanya. Untuk pola bisa menggunakan ada dua pilihan. Yang satu biasa, yang satu solar atau lupa namanya. Pokoknya ada dua pilihan, kalian pilih yang mana aja sama. Yang penting kalian tujuannya mau gambar yang seperti apa. Kalau untuk segi 6 ini bisa, yang satunya juga bisa. Kalau untuk bentuk persegi, tapi kalau untuk bentuk persegi ini enakan menggunakan yang pertama, jadi tinggal aktifkan langsung kalian bikin lah. Nah, gimana sih cara menyesuaikannya? Kalian tinggal ingat saja bentuk polanya untuk si bagian si hawa mobil itu kayak gimana, kalian bikin. Nah, untuk caranya biar lebih cepat, bikin 2 atau 3 garis, kemudian gabungkan dan duplikat sampai beberapa bagian lah, sampai menurut kalian sudah pas seperti ini. Misalkan saya coba contohkan pas atau tidaknya. Kemudian untuk bagian lainnya juga jangan sampai bagian yang lainnya kelupaan. Nah, untuk caranya untuk menggabungkan si jaring dengan si bagian yang sudah digambar tadi, caranya duplikat dari yang sudah di build tadi, duplikat, geserkan, kemudian dipaskan. Kemudian untuk bagian lainnya juga sama, menggunakan cara yang sama juga seperti itu. Jadi kalau kalian sudah memahami ya, kalian pasti akan tahu. Karena untuk tutorial yang seperti ini, untuk pembuatan jaring atau di bagian pendingin mesin itu, untuk bagian kompresi ada di video yang sebelumnya, di video yang tentang tools atau tentang trik dan tip and tricks untuk pembuatan vektor mobil, khususnya untuk di bagian depan atau paris reparasi. Banyak di sana saya sudah banyak sekali menjelaskan, dan juga di sana saya lebih mendetail untuk menjelaskannya dengan tidak menggunakan yang namanya speed art. Karena kalau di sini jujur saja di sini saya menggunakan speed art dengan kecepatan 4 dan 2 kali percepatan. Jadi ada yang 4 kali percepatan, ada yang 2 kali percepatan, tergantung dari kebutuhan. Kemudian bagian terakhir untuk finishing di bagian bumper atau finishing di bagian warna hitam. Cara finishingnya yaitu dengan menggunakan yang namanya lighting yang terakhir.
Nah, kenapa di sini untuk lightingnya menggunakan beberapa warna? Karena untuk shadingnya tersendiri itu hanya menggunakan satu warna. Jadi kalau shadingnya cuma dikit ya perbanyaklah lighting. Kalau lightingnya cuma dikit ya perbanyaklah shading. Setelah beres semuanya, kalian langsung ke bagian lampu. Untuk bagian lampu kalian bisa menggunakan yang namanya tools persegi, karena ini lampunya berbentuknya persegi, jadi sangat-sangat gampang sekali buat di tracing. Seperti itu, cukup seperti itu untuk pembuatan vektor lampu. Karena untuk vektor lampu yang lainnya banyaklah caranya, seperti kita tracing satu-satu setiap bentuk lampunya, atau bisa menggunakan lingkaran dan lain-lain. Itu ya pokoknya kurang lebih sama-sama simple lah. Untuk efek dari si mikanya tersebut menggunakan warna putih. Nah, untuk warna putih ini awalnya kalian jangan sampai terpaku dalam beberapa hal. Jadi jangan langsung menggunakan opacity juga gak apa-apa kalau untuk bagian lampu, tapi ketika kalian sudah beres menggunakan warna putih, udah di segmen dan lain-lain, sesuaikan lah. Misalkan coba ini opacity segini, opacity 20, opacity 15 dan lain-lain, itu kalian coba aja. Kalau sudah pas menurut kalian ya tinggal gesek-gesek. Untuk sisa lightingnya bisa menggunakan lighting lebih tinggi lagi supaya efek dari cahaya mataharinya itu lebih bagus dan lebih masuk juga. Setelah bagian body selesai, kita lanjut ke bagian kaca. Karena kebetulan untuk bagian kaca ini terdapat di layer yang di atas bagian body yang warna hitam. Jadi kita langsung ke bagian kaca. Untuk bagian kaca tersebut menggunakan warna putih yang di gradient atau digradasi. Untuk gradasinya tersebut menggunakan warna hitam dan juga warna dasar dari kaca mobil tersebut, atau bisa disebut juga dengan warna hitam. Seperti itu. Jadi lebih simpel untuk proses pembuatannya. Tinggal kasih efek kayak kaca, kemudian kasih gradient. Selanjutnya untuk di bagian velg. Untuk bagian velg ini, karena velg itu meskipun misalkan kalian sekilas terlihat warnanya sama dengan warna body, yaitu menggunakan warna golden brown, tapi kalau untuk bagian velg itu kan, kalau velg kebanyakan dari bahannya kayak stainless kayak gitulah, pokoknya yang lebih ringan dan lebih ke stainless gitu. Jadi berbeda sama body. Untuk body kebanyakan yang menggunakan fiber dan lain-lain, jadi untuk warnanya meskipun menggunakan warna yang sama, tapi kalau kena cahaya itu akan berbeda. Jadi di sini saya lebih menggunakan ke warna dark untuk di bagian velgnya. Untuk bagian velg tersendiri itu bisa menggunakan yang namanya lazy tools ataupun pen tools, karena di bagian manapun kalau kalian mau ambil rapih ya menggunakannya pen tools. Kalau kalian mau ambil cepat ya gunakan lazy tools. Ya seperti itu. Seperti yang sudah sering saya katakan, maupun di vektor wajah ataupun di vektor kendaraan ataupun di vektor sepatu, kalau kalian mau ambil cepat menggunakanlah lazy tools. Tapi itu pun kalau kalian sudah percaya diri dengan kerapihan si lazy toolsnya. Tapi kalau kalian belum percaya diri ya janganlah, karena itu hanya akan merusak kerjaan kalian. Misalkan dari klien kalian akan tersendat lah semua kerjaannya. Banyak lah kasusnya kayak di vektor kendaraan juga, banyak yang si kliennya jadi tidak suka dan akhirnya stop untuk mengorder. Kemudian untuk di kasus vektor pet ya sama juga, kita membuat dengan semaksimal mungkin, dan yang ikut kerja di kalian ngerjainnya sesuka hati dia. Jadi ya yang penting beres lah. Kalau kita kan semaksimal mungkin, dia ya sesuka hati ya. Jadi akhirnya tersendat lah semua kerjaan dari bagian apapun itu. Karena kalau kita tidak dibarengi dengan hati kalian, hanya cuma lihat nominal saja, misalkan lumayan satu kerjaannya sekian ribu atau satu kerjaan sekian ratus ribu lah, kalau cuma lihat nominal tanpa memaksimalkan kerjaannya ya percuma, karena hasilnya juga hanya untuk sementara. Coba kalau kalian memaksimalkan dengan misalkan kalian anggaplah semua kerjaan itu kalian yang dapat,
dan kalian berusaha untuk apa ya namanya menjaga supaya si pelanggan kalian tidak kabur. Ya cobalah berpikir seperti itu untuk kedepannya. Dan buat kalian yang mau join, saya akan infokan saya akan menginfokan di video YouTube ini. Kalau lagi banyak orderan untuk vektor pet ataupun vektor kendaraan, saya akan infokan juga. Ya buat kalian yang sudah subscribe ini, jangan lupa tonton terus. Nanti saya akan berbagi informasi tentang kerjaan di vektor. Nah, untuk bagian finishing, kembali lagi ke tutorial ya. Untuk bagian finishing yang cuma seperti itu saja. Kemudian kalau untuk pemberian efek bayangan ya menggunakan warna hitam saja, kemudian tracing ke bagian keseluruhan.